Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, bagaimana kabarnya semua hari ini di rumah? Semoga selalu sehat dan kita semua diberikan keselamatan dari wabah COVID-19 ini. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar tentang reproduksi tumbuhan angiospermi secara vegetatif. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang reproduksi tumbuhan angiospermi secara generatif. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif atau seksual pada tumbuhan angiospermi. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan berbagai macam penyerbukan berdasarkan asal benang sarinya. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan berbagai macam penyerbukan berdasarkan faktor penyebabnya. Motivasi awal mempelajari materi ini adalah tumbuhan biji tertutup atau angiospermi sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan, karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan angiospermi mengalami reproduksi seksual dan reproduksi aseksual, reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Pada reproduksi seksual, digunakan sel kelamin, sel sperma, dan sel telur, dan proses fertilisasi, sehingga menghasilkan biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Tahukah kamu di manakah letak sel kelamin pada tumbuhan? Dan bagian tumbuhan apa sajakah yang terlibat dalam proses reproduksi? Mari kita pelajari lebih lanjut. Struktur bunga lengkap. Struktur bunga ada yang namanya putik. Putik ini terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Kemudian ada benang sari yang terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Kemudian ada kelopak bunga, mahkota bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Tahap pertama, yakni penyerbukan atau polinasi. Pada bagian bunga manakah yang terdapat sel kelamin? Sel kelamin jantan pada bunga terdapat pada bulu serbuk sari. Serbuk sari dihasilkan dalam kepala sari. Perhatikan kursor. Jadi, sel kelamin jantan pada bunga terdapat pada bulu serbuk sari yang dihasilkan dalam kepala sari. Kemudian, sel kelamin betina terdapat pada bakal biji. Nah, ini bakal biji. Kemudian, tahukah kamu bagaimanakah proses peleburan sel kelamin jantan dan betina atau fertilisasi pada tumbuhan? Coba kamu amati gambar. Mengapa lebah atau hewan lain mendatangi bunga? Apa yang diambil lebah dari bunga? Apa manfaat keberadaan lebah bagi bunga? Ya, jawabannya adalah lebah dan hewan lain tertarik pada bunga karena warna dari mahkota bunga dan madu yang dihasilkan oleh bunga. Terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara lebah atau hewan lain dengan bunga. Lebah dan hewan lain ternyata dapat membantu bunga untuk melakukan penyerbukan. Pada tumbuhan, proses fertilisasi atau pembuahan diawali dengan proses peristiwa polinasi atau penyerbukan. Apa sajakah perantara penyerbukan bunga yang berfungsi membantu terjadinya proses penyerbukan? Berikut berbagai macam perantara yang dapat membantu penyerbukan. Yang pertama,
angin atau anemogami. Pernahkah kamu mengamati tanaman jagung atau padi? Tanaman jagung dan padi memiliki bunga yang kecil dan tangkai bunga yang mudah bergoyang bila tertiup angin. Tanaman dengan bunga yang berukuran kecil, jumlah bunga banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar atau bau, merupakan beberapa ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Kemudian, serangga atau entomogami. Bunga matahari memiliki warna yang menarik dan cerah, misalnya kuning, dan menghasilkan nektar. Tahukah kamu apa fungsi ciri tersebut bagi bunga matahari? Ciri yang dimiliki bunga matahari dan bunga yang memiliki ciri serupa sangat menarik bagi serangga seperti lebah untuk hinggap dan menghisap nektar. Umumnya, serbuk sari yang dihasilkan lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Dengan demikian, serangga ikut memindahkan serbuk sari ke putik. Penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga disebut entomogami. Selanjutnya, burung atau ornitogami. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung umumnya memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak, dan mahkota bunga berbentuk trompet. Misalnya, bunga cangkring atau dadap. Ukuran bunga yang besar berguna untuk menahan berat dari burung. Namun, tidak semua jenis burung dapat membantu penyerbukan. Contoh burung yang dapat membantu penyerbukan adalah burung isap madu atau burung kolibri. Selanjutnya, kelelawar atau chiropterogami. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ialah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan tentu saja mekar pada malam hari. Misalnya yaitu tanaman kaktus. Manusia atau antropogami. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua. Artinya, dalam pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Ada pula tanaman yang serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan putik, sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri, misalnya pada bunga vanili dan anggrek. Tahap selanjutnya, yakni pembuahan atau fertilisasi. Tahukah kamu apa yang terjadi pada serbuk sari setelah proses penyerbukan? Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Perhatikan kursor. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik yang sesuai, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua, inti sel generatif dan inti sel vegetatif. Dua inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum. Sehingga membentuk zigot atau calon individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder sehingga membentuk yang namanya endosperm atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi dua kali pembuahan, maka disebut dengan pembuahan ganda. Tahukah kamu, ketika serbuk sari yang tidak sesuai atau tidak berasal dari tumbuhan yang sejenis melekat pada kepala putik,
maka serbuk sari tidak akan berkecambah membentuk bulu serbuk sari, sehingga proses pembuahan atau fertilisasi tidak dapat terjadi. Ayo kita cari tahu bagaimana bulu serbuk sari ini dapat tumbuh dan bergerak menuju tempat sel ovum secara tepat. Kalian dapat mencari literatur tentang bagaimana bulu serbuk sari ini dapat tumbuh dan bergerak menuju tempat sel ovum secara tepat. Bisa melalui buku atau internet. Penyebaran biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Pada angiosperme, biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah atau ovarium. Buah juga dapat membantu dalam penyebaran biji. Penyebaran biji yang jauh dari induk akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Hal ini dikarenakan biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induk akan berkompetisi dengan induk untuk mendapatkan cahaya air dan nutrisi. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Apa saja bahan perantara untuk menyebarkan biji? Yang pertama, anemokori. Anemokori atau proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah biji bunga dandelion. Biji yang ringan dan kecil tidak terlalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Keberadaan sayap pada biji membantu biji mudah terbawa angin. Arah gerak biji mengikuti arah gerak angin. Yang kedua, hidrokori. Proses penyebaran biji dengan bantuan air disebut hidrokori. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah hidupnya di dekat dengan perairan, misalnya di pantai, ataupun tumbuhan yang hidup di air. Contohnya adalah pohon kelapa dan bakau. Biji kelapa tergolong biji tumbuhan berukuran besar, dapat mencapai ukuran diameter 15 cm. Biji kelapa diselubungi oleh buah yang terdiri atas tempurung kelapa, sabut kelapa, dan kulit kelapa. Meskipun berukuran besar, buah dan biji kelapa dapat mengapung di air dan dapat mengalir mengikuti arus air. Kelapa dapat mengapung di air karena sabut buah kelapa memiliki banyak rongga udara. Pada saat berada di air, sabut kelapa memiliki prinsip kerja seperti pelampung, sehingga kelapa dapat terapung. Yang ketiga adalah zookori. Proses penyebaran biji dengan bantuan hewan disebut zookori. Penyebaran ini dibagi menjadi 4, yaitu entomokori, chiropterokori, ornitokori, dan mammokori. Entomokori adalah penyebaran biji dengan perantara serangga, contohnya adalah wijen dan tembakau. Chiropterokori adalah penyebaran biji dengan perantara kelelawar, contohnya adalah jambu biji dan pepaya. Ornitokori adalah penyebaran biji dengan perantara burung. Tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan burung, tetapi bijinya tidak dapat tercerna. Biji tersebut akan keluar dari tubuh burung bersamaan dengan kotoran burung. Contoh adalah beringin dan benalu. Mammokori adalah penyebaran biji yang perantara mamalia. Contohnya adalah hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Yang terakhir adalah antropokori. Antropokori, proses penyebaran biji dengan bantuan manusia. Proses penyebaran dengan cara ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Penyebaran biji yang secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia dengan apabila biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Sebagai contoh adalah rumput. Penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan manusia terutama pada bidang pertanian, yaitu ketika menanam padi, jagung, dan tanaman lain. Tahap selanjutnya, yang keempat, adalah perkecambahan. Pernahkah kamu mengamati biji jagung dan biji kedelai yang dijual atau disimpan?
Mengapa biji tersebut tidak tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tetap menjadi biji? Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi biji. Dormansi adalah peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Lamanya masa dormansi biji setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Masa dormansi biji dapat diakhiri dengan memberi perlakuan yang berbeda-beda. Namun, perkecambahan berbagai macam biji dipengaruhi oleh faktor yang hampir sama. Yang kelima adalah sifat keturunan reproduksi seksual. Bagaimana sifat keturunan yang dihasilkan dari reproduksi seksual atau generatif? Sama dengan induknya ataukah berbeda? Ya, reproduksi seksual dihasilkan dari peleburan inti sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau telur. Sifat keturunannya diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Hal inilah yang menyebabkan sifat keturunan yang dihasilkan dari reproduksi seksual bervariasi. Pada pertemuan kali ini, jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan soal-soal evaluasi di Google Classroom kalian masing-masing. Dan selalu patuhi protokol kesehatan agar kita dapat segera terbebas dari wabah COVID ini. Disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.